Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dianawati. Saya dari kelas pembelajaran E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak tercela, riya, dan nifaq. Di sini nanti kita akan membahas tentang 4 sub. Yang pertama, menjelaskan atau kita akan memahami tentang apa itu riya dan nifaq. Yang kedua, kita akan mengetahui atau mencari dalil dari akhlak tercela, riya dan nifaq. Yang ketiga, kita akan memahami dampak negatif dari perbuatan akhlak tercela, riya dan nifaq. Yang keempat, kita akan mencari contoh perilaku riya dan nifaq. Langsung saja kita membahas tentang riya, pengertian riya dan nifaq. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kegiatan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Alangkah meruginya orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka berusaha payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka, bahkan azab yang akan menanti mereka. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama Islam, bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu neraka wail. Sanksi yang kedua yaitu akhlak tercela, nifaq. Kata nifaq berasal dari kata nafika al-yarub, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang itu ada dua, ia masuk ke lubang satu dan keluar lewat lubang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya atau kebaikannya, tapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, perbuatan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifaq ini disebut munafik. Perbuatan nifaq ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh, namun tindakannya itu tanpa didasari dengan keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam perbuatan. Lalu kita akan
riya dan nifaq. Dalil dari riya ini ada di surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan kepada sesama. Itu dalil untuk riya. Yang kedua, dalil untuk perbuatan nifaq, maaf. Itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fil darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Itu tadi dalil untuk riya dan nifaq. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak-dampak negatif dari perilaku riya dan nifaq. Perilaku riya, yang pertama, jika seseorang melakukan riya, maka yang pertama adalah terhalang dari hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua, tentunya akan mendapat azab, baik itu. Yang ketiga, aibnya akan terbuka. Yang keempat, mendapat kegelisahan. Jadi orang yang melakukan perbuatan riya itu akan gelisah. Yang kedua yaitu dampak-dampak negatif dari nifaq. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain, karena nifaq akan membohongi orang yang sudah percaya pada dia. Yang kedua, munculnya fitnah, karena apa yang dikatakan oleh nifaq ini semua adalah bohong, jadi muncul fitnah. Yang ketiga, mendapat siksa, baik itu siksa di dunia maupun di akhirat. Kalau siksa di dunia itu namanya azab. Yang keempat, kita akan yaitu contoh-contoh riya, contoh-contoh perbuatan riya. Yang pertama, sifat-sifat melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri, hal-hal yang cenderung dipamerkan, misalnya keelokan diri, perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial. Yang kedua, seorang menyantuni anak yatim di hadapan orang banyak dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Ini sering terjadi. Yang kedua yaitu perbuatan nifaq. Yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Yang kedua, merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang ketiga, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang keempat, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang kelima, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari materi kali ini. Jika ada kesalahan atau salah kata atau perbuatan yang saya lakukan, saya mohon dimaafkan.
saya akhiri materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.